sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu per harinya itu mencapai 7.734 ton per hari yang masuk ke Bantar Gebang. Itu kalau kendaraan truk yang masuk ke sana itu di angka 1.200 sampai 1.300 truk setiap hari. Setiap hari, Pak? Setiap harinya gitu, selama 24 jam. Ketika kita bicara RDF Plan Jakarta yang berada di Rorotan, memang yang jadi highlight adalah bahwa Jakarta serius untuk menyelesaikan sampah. Nah, kenapa ini dibilang serius seperti itu? Karena fasilitas pengelolaan sampah di RDF Plan Jakarta yang ada di Rorotan ini, kapasitasnya itu 2.500 ton per hari. Jadi tadi saya sampaikan, yang masuk sampah ke Bantar Gebang itu 7.700 ton, kurang lebih. Jadi kurang lebih 30% sampah yang dihasilkan oleh Kota Jakarta ini akan diolah di RDF, di mana kami bisa akhirnya bekerja sama dengan pihak ketiga tadi, industri semen, untuk industri semen bisa membeli RDF yang kita hasilkan. Sorry Pak, sehari bisa berapa Pak RDF yang dihasilkan? Dari tadi 2.300-an, 2.500 sampah ya Pak? Kalau 2.500 ton sampah, estimasi kita bisa menghasilkan kurang lebih 875 ton RDF. 875 ton RDF? Jadi sepertiganya. Bersama saya sudah hadir Bapak Agung Pujo Winarko, Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Sehat, apa kabar? Baik Mbak? Baik Pak, ini walaupun cuaca sedang nggak baik, kita harus tetap baik. Oh harus baik, harus baik. Harus tetap semangat dong kita. Pak Agung, makasih nih di tengah kesibukannya mengelola sampah Jakarta. Aduh, sampah Jakarta. Masih menyempatkan waktu untuk hadir di Bincang Liputan 6. Kita ngobrol-ngobrol supaya mungkin sahabat-sahabat Liputan 6 juga tahu bahwa efek dari sampah yang mereka timbulkan itu tuh nggak main-main sih buat Jakarta. Sepakat nggak Pak? Oh sepakat sekali gitu, karena kan Jakarta itu ada 3 PR utama, macet, banjir, sampah. Dan sampah itu setiap orang nyampah nih Mbak Lia tiap hari, iya kan? Iya. Dan ini setiap hari ya kan, dari jutaan yang ada di Jakarta manusia, mereka menghasilkan sampah. Itu menjadi isu yang sangat menurut saya krusial yang ada di Jakarta. Harusnya kalau kita bicara macet sekarang udah mulai Jakarta udah banyak solusinya dengan angkutan umum terintegrasi. Betul. Ya. Kalau kita ngomongin soal banjir, proyek-proyek normalisasi udah mulai dikerjakan juga. Kita ngomongin sampah. Ya. Bisa beres nggak nih sih Pak sampah-sampah di Jakarta ini? Harus dong. Harus ya. Harus dong. Sebagai kota global ke depannya, saya kira Jakarta harus bisa menyelesaikan sampah. Tapi kan nggak tahu ya, Pak Agung sepakat nggak kalau aku ngomong seiring dengan pertumbuhan makanan online dan segala macam, khususnya sejak pandemi itu luar biasa sih sampah kita Pak. Ya, jadi memang kalau bicara komposisi sampah jadinya Mbak, ada organik, anorganik, ada plastik, logam dan lain sebagainya. Memang ada kecenderungan tadi semenjak pandemi ya, karena ada belanja online dan sebagainya, ini meningkat, khususnya yang plastik seperti itu. Tapi tertinggi tetap organik saat ini Mbak. Rumah tangga? Rumah tangga. Baik rumah tangga, restoran dan lain sebagainya, itu menurut saya paling tinggi saat ini masih. Karena hampir 49 sampai 50%. Oh ya? Ya, tertingginya ternyata masih organik. Apa kita nggak usah masak aja? Jangan. Oh jangan ya? Untuk food waste artinya Mbak, kita nggak boleh kalau makan itu jangan terlalu banyak dibuang gitu, dihabiskan. Nanti Pak Agung, aku mau nyiapin satu sesi di akhir bagaimana sebenarnya mengelola sampah-sampah rumah tangga ini ya Pak. Ya. Tapi sekarang kita mau fokus dulu di masalah utamanya, karena kan bicara ngomong soal sampah Jakarta pasti ujung-ujungnya Bantar Gebang. Betul sekali. Terakhir sampahnya orang-orang Jakarta itu Bantar Gebang. Iya. Yang nggak tahu nih mungkin datanya masih sama atau justru sekarang udah lebih wow. Iya. Sekitar tahun lalu atau 2 tahunan lalu itu sempat viral tuh sampah di Bantar Gebang itu tingginya udah hampir menyerupai gedung 15 lantai atau 16 lantai. Artinya ketinggiannya udah sampai 40 sampai 50 meter. Betul. Koreksi ya Pak kalau salah. Sekarang
yang mau Pak Agung sampaikan ini nanti soal Bantar Gebang, apakah ada kabar baik atau justru kabarnya malah deg-degan juga nih? Ya benar Mbak Lia, jadi mungkin sedikit saya sampaikan terkait dengan kondisi Bantar Gebang ya. Jadi memang Bantar Gebang itu menjadi salah satu, bukan salah satu, hanya satu-satunya TPA yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membuang sampahnya. Dan itu berjalan dari tahun 1989. Udah lama banget ya. Sudah lama sekali. Dari tahun 89 sudah ada TPA Bantar Gebang sampai dengan saat ini. Dan kalau kita lihat data lagi di tahun 2024 kemarin, sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu perharinya itu mencapai 7.734 ton per hari yang masuk ke Bantar Gebang. Itu kalau kendaraan truk yang masuk ke sana itu di angka 1.200 sampai 1.300 truk setiap hari. Setiap hari, Pak? Setiap harinya gitu, selama 24 jam gitu. Jadi memang kondisinya sangat apa ya? Tadi saya sampaikan di depan, sampah itu menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk diselesaikan. Lah untuk ketinggian sendiri ini dari kita tiap tahun tuh melakukan ada kajian daya dukung dan daya tampung namanya mengenai kondisi TPST Bantar Gebang agar kita bisa menjagalah biar tetap aman karena hanya ini satu-satunya TPA yang dimiliki oleh Pemprov seperti itu. Nah dari data yang kami miliki ternyata angkanya itu sudah lebih dari ketinggiannya yang Mbak tadi banyak udah lebih dari 50 meter. Nah tentu ini kondisi TPA Bantar Gebang ini kita harus jaga kondisinya biar bisa tetap menerima sampah yang masuk dari Jakarta. Nah ini tentu menjadi kekhawatiran kita. Jadi ketika musim penghujan nih Mbak kayak gini, kita khawatir longsor. Makanya kita menjaga kemiringan lereng itu terjaga biar tidak terjadi longsor. Kemudian ketika musim penghujan, kemarau maksud saya, ini ketika kemarau isunya adalah kebakaran. Karena sempat kejadian juga tahun 2023 itu lebih dari 50 TPA yang ada di Indonesia itu terbakar. Termasuk TPA Bantar Gebang. Tapi alhamdulillah kita dalam waktu 2 jam kita berhasil memadamkan itu sehingga tidak fatal seperti itu. Selanjutnya adalah kita bicara Pak Menteri LH menyampaikan bahwa Jakarta itu masuk dalam kota yang dalam kategori darurat sampah sebenarnya. Emang kondisinya seperti itu. Dan kota-kota besar semua dalam posisi yang sama seperti itu. Nah ini menjadi penting kita harus membuat Jakarta tentunya harus membuat sebuah solusi terkait dengan permasalahan sampah yang ada saat ini. Makanya kalau kita bicara ke depannya kita sudah membangun satu fasilitas yang cukup besar seperti itu untuk bisa membantu mengelola sampah Jakarta. Gitu Mbak Lia. Itu yang salah satu proyeknya itu adalah RDF Plan di Rorotan ya Pak ya? Betul. Itu boleh disampaikan nggak Pak Agung? Sekarang tuh posisinya apakah sudah operasional secara maksimal atau memang masih masih proses lah gitu ya? Nah, ketika kita bicara RDF Plan Jakarta yang berada di Rorotan, memang yang jadi highlight adalah bahwa Jakarta serius untuk menyelesaikan sampah. Nah, kenapa ini dibilang serius seperti itu? Karena fasilitas pengelolaan sampah di RDF Plan Jakarta yang ada di Rorotan ini, kapasitasnya itu 2.500 ton per hari. Jadi tadi saya sampaikan, yang masuk sampah ke Bantar Gebang itu 7.700 ton, kurang lebih. Jadi kurang lebih 30% sampah yang dihasilkan oleh Kota Jakarta ini akan diolah di RDF Rorotan, RDF Plan Jakarta di Rorotan ini, Mbak Lia. Jadi ini kita serius, kalau ini bisa kita selesaikan, itu kapasitas maksimalnya akan seperti itu. Gitu. Nah inilah yang menjadi concern kami untuk bisa menyiapkan dan mengoperasionalkan RDF Rorotan ini biar berjalan dengan baik. Tentu seperti itu. Gitu. Nah ketika kita menyiapkan ini, kita pun nggak
kita sangat cermat dan hati-hati tentunya ya, gitu. Karena berada di dalam kota Jakarta, gitu kan. Hitungannya masih dalam kota ya Pak ya? Ya hitungannya dia masuk dalam kota Jakarta lah ya, iya. gitu. Karena masuk dalam arealnya, dia masuk ke Jakarta Utara di Rorotan, seperti itu. Tentu kita harus cermat dan hati-hati untuk menyiapkan ini. Nah, kita tentu melakukan berbagai uji coba dulu. Uji coba, kita udah punya mesin yang cukup handal, kemudian pengendalian terhadap bau, kemudian terhadap asap, kita coba. Itu pun kita coba dengan tahapan kapasitas yang bertahap juga, Balia. Misalkan kita mulai dari 100 ton, 200 ton, 500 ton, gitu, 1000 ton, 1200 sampai kita benar-benar coba di angka 2500 ton. Biar kita benar-benar tahu kondisi mesin ini memang handal. Seperti itu. Kita harus nyiapin seperti itu. Nah, saat ini memang sudah kita lakukan 2 kali uji coba di bulan Februari dan Maret, kemudian terakhir kemarin di bulan Oktober. Tentu setiap uji coba itu ada catatan. Gitu. Dan kita juga melihat ini pengalaman di kota-kota yang lain, baik dalam negeri, luar negeri. Mereka ketika melakukan uji coba ini, kita akan melihat, oh ternyata ada catatan seperti ketika kita tahapannya udah di angka kapasitasnya 1200 ton, ini masih oke. Kok 2500 ton, kok ada masalah? Kita pelajarin, kita identifikasi, kita analisa, sehingga kita bisa temukan, oh ini menjadi catatan kita untuk kita perbaiki. Seperti itu. Apa masalahnya? Oke. Apakah mesin atau justru masyarakat sekitar? Kalau masalahnya seperti ini, Mbak Lia. Yang pertama adalah bahwa tadi saya sampaikan, komposisi sampah yang ada di Jakarta kurang lebih 50%-nya adalah organik. Rumah tangga. Organik itu bisa rumah tangga, bisa restoran, horeca ya. Hotel, restoran, pasar-pasar ya. Betul, sampah-sampah organik itu tinggi. Dan karakteristik sampah organik itulah yang apabila tidak segera diolah, itu menimbulkan bau akibat pembusukan. Seperti itu. Karakteristiknya akhirnya menimbulkan bau itu. Oke. Satu itu, bau. Maka tadi isunya tadi bau gitu. Akhirnya kita gimana caranya sampah itu ketika masuk ke dalam RDF Rotan, segera kita olah. Jangan terlalu lama numpuk di dalam bunker kita, walaupun kita punya bunker di dalam situ. Jadi di dalam plan sendiri, skemanya adalah dia harus fresh face itu cepat-cepat masuk dan cepat-cepat kita olah. Lah di dalam hanggarnya sendiri, kita menyiapkan berbagai teknologi untuk bisa mengendalikan bau. Ya. Karena tadi sampah organik itu ya secara alami dia akan mengalami pembusukan. Gitu. Yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan biar baunya itu nggak keluar. Kan seperti itu. Lah, di dalam hanggar itu sendiri kita menyiapkan tadi untuk pengendalian bau dan asap tentunya. Nah, untuk pengendalian bau yang awalnya kita hanya menyiapkan namanya alatnya deodorizer. Balia. Kalau kita kan coba deodoran kayak gitu tuh, ya kan biar nggak bau gitu kan. Ternyata untuk sampah ada juga semacam ada namanya deodorizer. Oke. Ada mesin namanya deodorizer yang awalnya 1, kita tambahkan 3, gitu. Jadi totalnya 4, seperti itu. Dan ini akhirnya kemarin udah kita tambahkan, kita analisa lagi, ternyata perlu tambahan lagi kemarin. Ada titik yang kita, oh ternyata ini masih ada hal yang lain yang menimbulkan bau, kita tambahkan lagi, gitu. Di area bunker tentunya, karena itu yang pertama sampah masuk, kemudian di area proses ada titik-titik yang kita anggap ini memiliki potensial bau tinggi. Seperti di situ ada compacting dehydrator, di situ ada air lindi yang kita tiriskan, gitu. Air sampah kita tirisin, karena tadi karakteristiknya moisture kita, kadar airnya tuh sampah kita sangat tinggi, seperti itu. Karena semua dicampur. Betul. Balia, ya kan? Ya kita di rumah sama masukin sampah, mohon maaf nih yang belum memilah gitu ya, gitu. Belum memilah, sampah semuanya ada sampah habis masak, masukin ke dalam gitu kan. Ada plastik, masukin ke dalam.
ada mungkin yang belum milah batu baterai, Iya. apa aja dimasukin, Mbak Lia. Iya, benar. Gitu kan, Iya, kondisi benar. kita seperti itu, gitu. Walaupun kita juga berusaha untuk melakukan edukasi terhadap pemilahan dan lain sebagainya, tetap kita lakukan. Itu menurut saya bukan suatu, tapi itu memang bukan suatu instan yang bisa dilakukan. Tapi kita melakukan upaya itu, seperti itu. Nah, terkait bau tadi kita ada di titik-titik selain bunker, di dalam area hanggar kita siapkan juga di compacting dehydrator, di shredder, di gudangnya produk residu kita. Kemudian kita ciptakan di situ negative pressure sebenarnya di dalam hanggar, karena hanggarnya tertutup, gitu. Hanggarnya tertutup, jadi udara yang keluar itu nggak bisa masuk ke dalam, udara yang dalam pun nggak bisa keluar, gitu. Dan disedotlah dengan menggunakan fan untuk kita olah ketika sudah di dalam, itu disedot fan untuk masuk ke dalam deodoser tadi. Gitu. Jadi seperti ada buffer gitu ya. Udara nggak bisa masuk keluar, tapi yang di dalam itu disedot untuk masuk ke deodoser sehingga nggak bau. Seperti itu. Artinya aroma yang ditimbulkan tidak terlalu bau gitu kan Pak? Atau sama sekali nggak bau? Apa iya Pak? Keren juga nih kayak kita bisa. Kalau di dalam itu masih di dalam area hanggar, sebelum dia disedot ke dalam deodorizer tadi, fan tadi, mungkin masih timbul. Namanya sampah tadi kan saya sampaikan ya. Lah, di dalam bunker misalkan kita nyontohkan dalam bunker. Di dalam bunker itu ada 3. Nah, di dalam bunker ada kita punya 3 bunker. Di dalam bunkernya itu di pintu kita pasanglah tirai dan untuk negative pressure biar udaranya yang keluar, yang di luar itu, yang di dalam nggak keluar. Satu. Kemudian di dalam bunker itu kita nyiapin ada titik 9 fan, titik fan untuk menyedot yang ada kebauan di dalam bunker tersebut. Ya. Nah, ketika ini disedot, masuklah itu ke dalam mesin deodoser tadi. Keluarlah nanti, tetap keluar. Tapi itu udah nggak bau, seperti itu. Itu. Upaya itulah cara untuk mengendalikan bau, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian terhadap emisi, gitu. Emisi yang dihasilkan oleh RDF Plan Jakarta itu ada proses kita untuk mengeringkan RDF tadi. Jadi RDF yang dihasilkan nanti kan endingnya ngolah sampahnya kan jadi RDF, seperti itu. Nah, produk RDF yang dihasilkan ini dia itu tentu ada spesifikasinya yang diminta oleh industri semen tadi sebagai bahan bakar pengganti batu bara ya, gitu. Dia minta spesifikasinya kadar airnya itu di bawah 20%. Gitu. Kemudian terkait dengan size-nya dia minta di bawah 5 x 5 cm ukurannya. Nah, gimana kita menyiapkan dalam proses ini, mesin-mesin yang kita siapkan itu bisa memenuhi spesifikasi yang diminta oleh industri semen tadi. Gitu. Lah, di depan sampah yang mau masuk ke dalam bunker kita itu moisturnya di atas 50 bahkan 60% kadar airnya. Di sini diminta 20%. Gitu kan. Artinya kadar air ini harus kita kurangi. Jadi sampah itu komposisi terbesarnya itu air. Karena sampah kita sampah organik kebanyakan. Seperti itu. Boleh. Jadi di dalam mesin-mesin yang kita susun tadi ya, di dalam RDF Plan Jakarta tadi, itu sebenarnya dalam itu cuma ada 3 jenis sebenarnya, 3 jenis pengolahan yang untuk bisa jadi RDF. Yang pertama adalah pencacahan. Pertama cacah, karena harus dicacah. Tadi size-nya minta 5 cm, artinya dicacah gitu. Kemudian yang kedua adalah sortir, Mbak. Dipilah. Karena sampah kita itu tercampur. Akhirnya kita milah logam, kita punya mesin magnetic separator, kita tangkap tuh logam-logam besi. Kemudian kita punya mesin namanya dynamic screener. Dynamic screener itu untuk milah sampah-sampah dengan size-nya itu kita bagi. Kalau sampah dilewatin mesin itu, jadi sampah yang ukuran di bawah 2 cm terpilah. 2 sampai 6 cm terpilah. Di atas 6 cm terpilah. Seperti itu. Jadi yang 2 itu karakteristik organik. Under 2.
2 sampai 6 itu udah jadi RDF. Karena tadi mintanya 5. Itu oke. Yang kita lanjutin itu, yang kita kita cacah lagi nanti di depan itu yang lebih dari 6. Seperti itu. Tadi saya sampaikan di depan ada mesin cacah kita cacah gitu. Ada 2 tahap cacahan. Lah, kita juga punya mesin pemilahan namanya wind shifter namanya, Mbak Lia. Wind shifter apa? Jadi memilah sampah lagi tapi dengan tenaga angin. Kenapa tenaga angin? Karena kadang ada batu, Mbak. Batu kan berat, dia akan turun. Kalau plastik dia lewat kalau kena angin. Gitu ya. Itulah teknologi-teknologi yang digunakan untuk melakukan pemilahan tadi. Ada juga yang misalkan kalau dia aluminium atau stainless steel, dia nggak bisa ketangkep tuh sama magnet. Ada namanya, kita mesin lagi, namanya eddy current. Itu terus. Termasuk mungkin ya kalau kita punya besi-besi kecil kayak peniti gitu Mbak, itu tertangkap juga. Jadi kita pengen menghasilkan kualitas RDF yang benar-benar baik spesifikasi yang diminta oleh industri semen. Kemudian ada yang ketiga tadi. Yang ketiga adalah pengeringan. Kenapa kita melakukan pengeringan? Tadi moisture yang awalnya 60 diminta jadi 20. Jadi kan 40-nya isinya air tuh. Betul. Mbak. Itu air. Jadi itu air yang terus air lindi yang diperas dari air sampah tadi itu kita olah dalam kolam IPAL kita agar nanti ketika diolah sudah memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya. Nah, cara pengeringannya itu ada 2 tahap di dalam RDF Plan Jakarta. Ini memang luar biasa RDF Plan Jakarta nih, Mbak. Luar biasa. Jadi di situ ada yang kita tirisin, kita press gitu, sehingga air sampahnya turun. Namanya sampah basah, kalau Mbak peres turun tuh airnya. Jadi yang kering dia akan lewat. Itu bisa 15-20% mengurangi. Kemudian ada lagi yang kita keringkan, namanya adalah kita pengeringannya itu ada metodenya mekanis juga sama gitu. Kita menggunakan ada pembakaran dari RDF yang jadi produk, kita bakar, nanti RDF yang akan lewat kita hembuskan uap panas tadi untuk bisa mengurangi kadar airnya RDF. Gitu. Setelah itu jadilah RDF. RDF kemudian di ujung itu Mbak, produknya ketika udah jadi RDF itu dia akan di baler, di press. Size-nya ukurannya 1 kali 1 kali 1 meter, jadi bentuknya kubus. Jadi di press di ujung, kayak Mbak Lia kalau ke bandara itu kopernya kepenuhan biasanya kan, ya kan, itu di press, gitu, di press. Kenapa di press? Untuk memudahkan pengangkutan, Mbak. Karena kalau dia fluffy, karena kering, jadi kan curah tuh, truknya baknya gede, tapi ringan, gitu kan. Tapi kalau di press kan lebih berat. Ini lebih efektif untuk biaya transportasinya ke industri semen tadi. Nah, untuk pengeringan tadi ada pembakaran yang saya sebut furnace tadi, Mbak. Nah, itu tentu menimbulkan emisi, namanya bakar RDF untuk ngeringin tadi. Nah, kita juga menggunakan teknologi yang menurut saya sangat proper banget saat ini. Jadi di situ kita gunakan backhouse filter, kemudian ada waste collector. Ini bicara teknis nih Mbak ya. Ini bahasa-bahasa teknis gitu lah ya gitu. Tapi ini harus saya sampaikan karena mesin-mesin yang menurut saya ini sangat proper yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Karena kita rujukannya nggak cuma Indonesia Mbak. Gitu. Kita bicara juga di luar negeri. Termasuk kita punya wet ESP, punya karbon aktif di situ. Termasuk di ujung cerobongnya kita taruh namanya CEMS, jadi Control Emission Systemnya. Dan itu bisa dilihat secara online. Keluarnya emisi bisa kita lihat. Seberapa bahayanya gitu. Betul. Itu kan penting untuk kontrol kita bersama. Yang bisa nengahin kita ada polusi atau tidak, emisi ini berbahaya apa tidak, tentu dari baku mutu dan hasil yang dikeluarkan. Baku mutu sudah ditetapkan. Hasil kita keluar ada, apakah kita memenuhi baku? Kalau kita memenuhi baku berarti kita oke secara lingkungan oke. Kan seperti itu ya. Hasil analisa sejauh ini dalam proses uji coba? Kita udah untuk emisi, kita udah lakukan pengujian. Itu ada regulasinya di Kementerian LH gitu. Kita sudah uji dan kita pun kerjasama dengan tenaga ahli, terutama dari ITB. Ahli-ahli udara itu kita libatkan. Karena mungkin kemampuan kita juga terbatas juga Mbak Lia. Saya juga nggak ahli-ahli kayak gitu kan. Kita butuh supervisi dari teman-teman tenaga ahli. Kita libatkan mereka gitu. Kita mau ini biar memenuhi seperti apa teknologinya. Dan
hasil uji coba kemarin di bulan Oktober, ini hasilnya sudah keluar, baru list sekitar seminggu yang lalu semua berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Bahkan kalau yang udara itu, yang emisi tadi cerobong nih, Mbak Lia, bening Mbak Lia, nggak keluar asap, nggak hitam, nggak abu, nggak putih. Tak kasat mata ya? Kasat mata. Dan ini teruji, emang masyarakat pun ngakuin itu. Masyarakat ketika dulu kita mesin ini baru kita pasang tadi yang alat pengendali emisi, kita libatkan masyarakat, mereka datang, lihat. Silakan itu dibakar, kemudian di atas lihat asapnya, ada nggak? Mereka videoin, nggak ada. Untuk bau? Nah, kalau bau, ini beda sama emisi tadi tuh Mbak ya. Tadi makanya saya membedakan antara bau dan asap, gitu. Kalau bau, tadi kan yang di dalam area hanggar kita udah ada penambahan penambahan deodorizer tadi, mesin-mesin deodorizer. Nah, kita juga mempelajari untuk yang uji coba terakhir di dalam areal WPTP yang sudah kita buat itu, ternyata kita melihat masih ada potensi bau di situ. Walaupun kalau kita bicara bau, sama lagi nih, Mbak Lia. Ketika bicara tentang bau, kita harus juga ada patokan baku mutu bau, kebauan. Yang bisa nengahin kita adalah baku mutu kebauan. Karena kalau subjektivitas dari masing-masing, hidungnya saya, hidungnya Mbak Lia, beda-beda ya? Beda-beda Mbak. Misalkan, mohon maaf, ada yang misalkan kena penyakit asma. Seperti itu. Nah ini yang harus kita clearkan, makanya kita nanti ke depan, salah satu tindak lanjutnya ke depan, kita juga melakukan pengadaan, kita akan meletakkan stasiun pemantau kualitas udara di 4 arah mata angin dari RDF Rorotan, selain di RDF sendiri, kemudian di sekeliling RDF Rorotan, Mbak. Karena ini kan terbawa angin ya, kan nggak punya KTP katanya, Mbak. Gitu kan. Dan di situ ada parameter kebauan. Gitu. Jadi itu yang akan bisa menurut kami, nanti kan kita pantau secara online bersama-sama gitu. Ini saking seriusnya Pak Gubernur kita ketika sudah kunjungan, pingin bisa menjaga bahwa pengendalian lingkungan terhadap pengolahan operasional Rorotan ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Gitu. Kita kalau ngobrolin ini boleh minum nggak Mbak? Boleh. Karena emang penjelasannya tadi cukup detail ya terkait dengan alat-alat juga, makanya nih program ini mahal karena ternyata alatnya tadi A, B, C sampai D itu. Saya juga sebenarnya sih bukan orang mesin ya, coba oke deh kayaknya ini oke lah gitu ya, insya Allah mudah-mudahan usaha dari teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup ini benar-benar membawa hasil yang baik lah ya Pak untuk utamanya pengelolaan sampah. Pak, tadi kita kan udah bicara soal emisi ya Pak, asap yang ditimbulkannya ya Pak. Bau. Iya. Tapi kan ada juga Pak persoalan pencemaran tanah, air. Ya kan kita di bawah bilang sampah kita tuh kan ya mayoritas sampah basah. Iya. Ya kita bekerja secanggih-canggih ya Pak, ada aja celah-celah yang mungkin masuk ke tanah segala macam. Ini kalau untuk antisipasi ini Pak. Oke, jadi terkait dengan pencemaran tadi, terkait dengan khawatir ya. Jadi kita lihat dulu sebenarnya kalau itu pencemaran yang akan masuk ke tanah, kita lihat dulu sumbernya dari mana nih. Kita lihat dulu sumbernya dari mana, Mbak Lia. Bahwa sumber tercemarnya tanah atau air tanah itu berarti dari misalkan dari air lindi, misalkan air sampah, ya kan, gitu. Yang jelas kalau air lindi makanya dari pengangkutan nih, Mbak Lia, kan khususnya dari pengangkutan kita kan ngangkut pakai truk pun harus kompakter saat ini kan. Yang masuk ke dalam RDF Rorotan itu harus kompakter, tertutup, tidak boleh bak terbuka, gitu. Dan itu pun kita evaluasi ke depan untuk operasional hanya boleh untuk yang pengadaan terbaru 2024 dan 2025 saja yang boleh masuk nanti ke depannya ke RDF Rorotan. Karena di situ ada alat penampung lindinya, jadi dia nggak bececer. Oh di truknya itu Pak? Betul sekali. Jadi nggak ada dulu kayak cerita-cerita kalau ngangkut ke Bantar Gebang, akhirnya netes-netes di jalan ya Pak ya? Kan ada dump truck dan lain sebagainya. Kalau ini kompakter, tertutup. Makanya yang boleh masuk ke areal
RDF Plan Jakarta itu hanya jenis kompakter dan itu terbaru dan kita evaluasi juga gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, ketika operasional, ketika dia masuk ke dalam areal plan RDF kita, dia akan kita kuras dulu air sampah yang ada dalam truk kompakter itu. Kita keluarin dulu. Kita di situ ada kan alat untuk ngolah air sampah kita, WWTP kita untuk ngolahan IPAL kita. Jadi itu dimasukkan ke dalam, kita punya tempat car wash, tempat cucian truk juga di situ. Kita tumpahkanlah di situ, kita masuk ke dalam sampit untuk diolah. Jadi setelah itu diolah, airnya sudah memenuhi baku yang ditetapkan. Kita reuse tuh Mbak, dan itu ketika airnya bersih kita gunakan untuk cuci mobil dan siram tanaman. Seperti itu. Nah, ketika sudah ditiriskan di situ, dia baru masuk ke dalam bunker tuh truk. Jadi air lineanya turun nih Mbak. Barulah ke dalam bunker, dia baru dumping dalam bunker. Seperti itu. Dan kondisi, dan ketika di dalam bunker tadi, itu semua rigid Mbak. Maksudnya dia beton. Tidak ada yang akan rilis keluar. Dia punya saluran-saluran tertentu yang menghubungkan tadi, kalau kita bicara air sampah, dia akan menggunakan pipa-pipa yang kedap air semuanya untuk semua diolah di dalam WWTP tadi. Gitu. Nah, kemudian jadi di dalam plan kami dibedakan untuk aliran dari air sampah dengan aliran air hujan. Air hujan kan nggak ada masalah, kita punya saluran yang berbeda di situ. Nah, ketika yang air hujan, dia masuk ke kolam retensi kita. Kalau yang air sampah tadi, biar tidak masuk ke dalam terserap tanah, itu semua dalam material yang kedap air tentunya, dan itu akan masuk ke dalam instalasi pengolahan air limbah kita untuk kita olah, dan setelah diolah, air hasil pengolahan tadi kita gunakan tadi untuk nyuci kendaraan. Gitu. Uji kendaraan pun diputer lagi, nih masih situ lagi. Tapi airnya nggak jadi bau ya Pak? Enggak ya? Mbak bisa coba, kemarin udah kita coba, termasuk penyiram tanaman. Tanamannya nggak sampai mati juga ya Pak ya? Kita bisa lihat, makanya. Itu alhamdulillah saat ini kita siram tanaman dan cuci kendaraan itu tidak menimbulkan dampak ya terhadap itu. Itulah seperti itu salah satunya. Tapi kan khawatirnya, wah ini terserap. Dan kita juga di dalam dokumen lingkungan kita tentunya, kita punya sumur-sumur pantau, Mbak Lia. Tadi yang nengahin kita adalah pengujian sebenarnya. Kalau bilang tercemar, apa dasarnya? Kan seperti itu juga ya. Disitulah ada sumur-sumur pantau di sekitar area RDF yang dia rutin kita ambil airnya, kemudian kita uji di laboratorium yang terakreditasi. Akhirnya kan kita bisa tahu ini tercemar atau tidak tercemar. Kan seperti itu ya. Dan itu rutin harus dilakukan. Jadi kita nggak bicara tentang kebauan. Kemudian tadi kita punya stasiun pemantau kualitas udara di berbagai titik di sekitaran air rotan. Yang kedua untuk cerobong emisi kita punya CHEMS. Kemudian untuk air kita punya sumur pantau. Dan nanti ketika di outletnya itu yang untuk penggunaan air kembali, kita akan uji secara rutin juga. Gitu. Itulah yang akan menjadi filter kita untuk mengendalikan atau mengelola lingkungan di sekitar RDF Rorotan. Saya sedang membayangkan tuh kayaknya keren banget sih di sana Pak ya. Harusnya kita podcastnya di sana nih, jadi kita langsung nunjuk nih Pak. Harusnya Mbaknya ke sana nih. Iya, bener. Jadi nanti bisa saya ajak keliling-keliling yang saya sebut ini titiknya ini apa alatnya gitu. apa, jadi kita juga sahabat Liputan 6 kan bisa kebayang, oh ini tuh alat yang canggih itu gitu ya. Kenapa? Kemudian karena kan saya bilang tadi proyek ini cukup lama Pak pembahasannya. Cukup besar anggarannya gitu kan, cukup menjadi sorotan, maksudnya orang menanti-nantikan seperti apa gitu kan. Ternyata memang seperti Pak Agung jabarin tadi itu alatnya canggih-canggih dan kalau aku boleh simpulkan gitu ya Pak ya, dengan hasil uji coba yang sudah dilakukan ini, sejauh ini on the track ya Pak. Artinya mutunya oke, dan kebauan dan pencemaran lingkungan juga bisa dikendalikan. Harusnya sih nggak ada alasan untuk memperlama lagi sih proyek ini Pak. Nah,
Yang pertama kalau spesifikasi dari RDF yang kita hasilkan, gitu sebenarnya salah satu nilai plus untuk mengelola sampah ini, sebenarnya PR kita utamanya adalah mengelola sampah. RDF sebenarnya sampingan aja. Tugas kita utama adalah pemerintah daerah adalah mengelola sampah, karena kita udah darurat gitu. Ada nilai plus, ternyata kita bisa mendapatkan pendapatan. Saat ini UPST sudah menjadi BLUD, di mana kami bisa akhirnya bekerja sama dengan pihak ketiga tadi industri semen, untuk industri semen bisa membeli RDF yang kita hasilkan. Sorry Pak, sehari bisa berapa Pak RDF yang dihasilkan? Dari tadi 2.300-an, 2.500 sampah ya Pak? Kalau 2.500 ton sampah, estimasi kita bisa menghasilkan kurang lebih 875 ton RDF. 875 ton RDF? Jadi sepertiganya, kurang lebih sepertiganya. Gitu. Dan harganya yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah itu di harga minimal 24 US dollar Mbak, per ton. Ya ini nilai plus sih, maksudnya bagus, tapi PR kita tetap bisa menyelesaikan pengolahan sampah sebenarnya. Seperti itu. Satu itu. Kemudian kalau spesifikasi itu bisa diterima, karena ketika kita uji coba dan lain sebagainya, kita selalu melibatkan teman-teman off-taker untuk bisa mengecek. Kita minta disupervisi mereka juga. Jadi kita nggak berjalan sendiri sebenarnya ini, Mbak Lia. Terhadap pengendalian pencemaran lingkungan, kita juga didampingi oleh teman-teman tadi tenaga ahli dari ITB. Untuk quality kita didampingi oleh off-taker langsung. Mereka ngecek, oke nih mereka siap, dan mereka juga bersiap biar kami bisa menandatangani kontrak sebenarnya. Penandatanganan jual beli RDF ini ke industri semen, seperti itu. Atau itu. Nah, terkait dengan tadi isu spesifikasi, oke apa enggak, kemudian kok ini pengendalian lingkungannya masih bau, kok masih muncul bau sih? Kan gitu pertanyaannya, Mbak Lia, gitu kan. Kok masih muncul bau? Nah, kalau kita analisa, akhirnya dari uji coba kedua kita analisa lagi. Maka tadi saya sampaikan, ketika uji coba adalah cara yang baik untuk kita bisa mengetahui ini ada masalah apa sebenarnya, gitu. Karena kalau ngelihat dari proses tadi dan lain sebagainya, ini sudah oke. Dari mesin dan lain sebagainya, deodoreser udah kita tambah, udah oke, gitu kan. Nah, kemarin salah satunya yang muncul mungkin di media, ini salah satunya pengangkutan, Mbak Lia. Ya kan? Truk kemarin, ada kompakter-kompakter yang karena harus mengejar 2.500, akhirnya ada mungkin kompakter-kompakter yang tipe pengadaan lama yang harus ikut mengirim lah ke RDF rotan. Itu yang dikomplain oleh warga gitu. Pak ini lama, oke. Makanya setelah itu diputuskanlah bahwa kita tetap ke depan akan menggunakan truk kompakter yang berjenis yang pengadaan baru lah, 2024, 2025 itu hanya yang boleh masuk ke dalam RDF rorotan ke depannya. Seperti itu, kita jaga seperti itu. Kemudian dari uji coba ini kita bisa ketahui, sebenarnya ketika kita melakukan uji coba, kami pun mengundang warga di awal. Bisa melihat kondisi cerobongnya, prosesnya seperti apa, seperti itu. Dan kita bertahap tadi sampaikan, yang di Oktober itu kita bertahap. 50 ton, 100 ton, 200 ton, 300, sampai di angka 1.200 ton, itu alhamdulillah tidak ada komplain sama sekali dari warga. Karena kalau warga komplain itu langsung ke saya. Jadi saya sangat mengerti dan saya kenal juga dengan warga-warga sekitar tentunya gitu. Ketika ada komplain saya disampaikan pasti. Pak Agung, ini ada kebauan di sini, kenapa ya? Gitu. Saya kan analisa itu sebenarnya. Misalkan ada warga yang ngomong bau. Karena ada warga yang ngomong bau, ada yang ngomong nggak bau gitu. Saya kan kadang objektif juga ya Pak ya? Nggak bau. Juga ya Pak? Oke. Tapi itu kan, ya itu masyarakat gitu. Itu semua adalah masyarakat gitu. Yang harus saya bisa menerima terhadap tadi ya masukan, saran dan lain sebagainya. Nah, ketika 2.500 inilah yang kemarin sempat rame gitu. Nah, analisanya salah satunya adalah penggunaan kendaraan tersebut. Makanya ini jadi bahan evaluasi kita ke depannya. Oh, ternyata
truk pengangkutannya ada permasalahan. Makanya diputuskannya ke depan hanya boleh menggunakan kendaraan-kendaraan yang kompakter yang baru gitu. Dan sebenarnya kita di lapangan juga misalkan kita juga punya kendaraan namanya road sweeper dan itu membersihkan areal-areal sepanjang jalur yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan itu sebenarnya. Kemudian kita juga gunakan di areal bunker tuh sekarang dengan cairan penghilang bau. Ternyata ada juga teknologi-teknologi ya secara biologis gitu. Dan penemunya juga profesor-profesor, saya akhirnya banyak berdiskusi dengan mereka tentunya. Ini jadi pembelajaran kita. Oh ternyata ada cairan-cairan seperti itu. Jadi membuat dormannya si bakteri pembusuk tadi. Yang bikin bau kan bakteri pembusuk tadi, membusukkan sampah. Mereka bisa membuat ada seperti itu. Itu menarik bagi kita. Gitu. Makanya kita coba gali dengan para penemu-penemu itu, pakar-pakar itu, untuk kita intinya bisa menjaga ke depan secara operasional RDF Rotan itu lebih nyaman tentu ke masyarakat seperti itu. Karena ini kalau bisa berjalan dengan penuh, ini akan menjadi sebuah RDF yang memiliki kapasitas terbesar di dunia mungkin. Mbak Lia. Amin. Gitu. Pak Agung, tapi ini sebenarnya sudah kemarin kan uji coba. Nah maksudnya saya tadi berkata ini kapan resmi yang mau mungkin ya lebih kayak rutinitas biasa ya, truk bolak-balik ke sana ya sama kayak proses di Bantar Gebang lah, ada pengantaran sampah. Nah apakah sekarang sudah mulai proses itu atau ya karena kemarin kan Oktober masih uji coba ya. Nah apakah mungkin nanti startnya mulai di 2026 awal atau di Desember ini mungkin? Tentu kita dalam tadi setelah yang Oktober kemarin tadi terkait dengan pengangkutan kita lagi nyiapin semua dulu nih, Mbak Lia. Iya kan? Yang kecil-kecil itu ya Pak ya? Iya, truknya kita perlu kita cek semua bahwa nggak boleh ada yang boleh bercecer lagi, harus yang baru, dicek dulu semua nih Mbak. Walaupun baru pun harus kita cek dulu semua gitu kan. Terus di dalam plan RDF-nya sendiri kita lihat misalkan masih ada menurut kami peluang sekecil pun ada kebauan, kita akan tindak lanjuti seperti itu. Itu yang saat ini sedang kita siapkan sebenarnya. Mbak Lia, gitu. Jadi kita berharap ini setelah selesai tadi pengecekan dan lain sebagainya, kita berharap kemarin juga Pak Gubernur sudah kasih statement ke depan kita mungkin nggak full capacity dulu, gitu. Okay. Jadi nggak dengan tidak kapasitas. Betul, kita akan bertahap lagi seperti itu. Kita akan berapa turun sampahnya Pak kira-kira? Estimasinya di angka 1.000 ton, 1.000 ton per hari. Gitu, 1.000 ton per hari tentu kita harus menyiapkan itu dengan baik tentunya sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Tentu kita mengikuti arahan Pak Gubernur seperti itu. Tentu Pak Gubernur sangat komitmen ya. Saya yakin beliau sangat komitmen. Beliau beberapa kali kunjungan komitmen untuk bisa beroperasinya RDF Rotan ini gitu. Tentu kami di bawah harus menyiapkan lagi dengan baik dengan tadi tahapan-tahapan ya. Kalau memang belum bisa full, kita akan kita akan siapkan yang di 1.000 ton ini kendaraannya juga nggak boleh miss lagi. Kemudian terkait pengendalian lingkungannya tadi ya hasil uji sedang kita siapkan, kemudian kita juga menyiapkan stasiun pemantau kualitas udaranya di sekitaran areal RDF ini kita akan siapkan gitu. Dan kebetulan di pengadaan tahun ini juga, jadi Desember ini sebenarnya udah ready tuh stasiun pemantau kualitas udara itu. Pak? Yang existing 3, kita tambah 7, jadi 10. Dan itu ada parameter kebauan di sekitaran RDF Rorotan. Gitu. Ini saking seriusnya kami untuk menjaga itu, gitu. Dan ini harapannya tentu kita tentu menunggu arahan Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur mungkin akan meminta laporan lagi dari kami dan intinya kami di bawah ini mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, gitu, agar ini bisa beroperasi seperti itu. Mungkin terakhir sebelum kita tutup obrolan kita ya Pak, kalau tadi kita sudah membahas soal kecanggihan RDF plan ini, terus bagaimana upaya-upaya teknologi dan dilakukan. Nggak tahu ya pertanyaan aku nih klise atau enggak ya Pak Agung. Kenapa tapi nih? Sejauh mana sebenarnya keseriusan Pemprov DKI Jakarta juga
mengedukasi warga soal sampah ini Pak? Oke. Ya paling simpel kayak tadi Pak Agung bilang soal pemilahan. Andai kata proses pemilahan itu udah dari rumah Pak, begitu sampai ke tempat pembuangan itu kan sebenarnya proses cepet ya Pak ya. Tidak jadi double kerja, tapi kan kenyataannya itu hal yang simpel tapi sulit ya Pak. Mungkin saya juga sebagai orang ibu rumah tangga nih saya bilang ya, kadang-kadang kita mau ngambil sampah udah masukin aja di satu tempat gitu ya, atau mencoba bepergian dengan membawa tempat bekal makanan sendiri segala macam. Itu kan agak-agak susah. Waktu zaman pandemi sih agak-agak tertib sih. Iya, karena nggak ada yang keluar. Kalau sekarang sih agak susah. Gimana Pak Agung? Tentu kalau bicara pengolahan sampah di Jakarta ini dengan yang kompleks ini, tentu kita harus menyelesaikan ini secara holistik lah ya, dari hulu ke hilir. Nggak bisa kita nyelesain di belakangnya saja, di depannya saja gitu. Dari hulu, tengah, hilir. Dan ini Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki regulasi sebenarnya. Kalau kita bicara regulasi ya, ada pengurangan sampah di sumber, kita udah punya strategi untuk pengolahan sampah, baik di sumber, di kawasan, dan lain sebagainya, di tengah, bahkan di hilir. Regulasi sudah ada. Kalau di hulu, kita ada Pergub 77 untuk bidang pengolahan sampah. Rukun warga. Jadi tiap warga itu ada, di warga itu ada namanya bidang pengolahan sampah. Satu. Kemudian kita punya regulasi tentang bank sampah. Terus penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Ya. Itulah upaya. Terus satu lagi kalau di kawasan itu kita punya regulasi tentang pengolahan sampah di kawasan. Kawasan itu juga nggak boleh sembarangan dia, karena menghasilkan sampah, mereka harus bisa mereduksi juga sebenarnya. Inilah filter pertama sebenarnya yang harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan PR sampah Jakarta. Tapi regulasinya udah ada. Edukasi pun udah kita lakukan. Tapi saya sampaikan, ini bukan suatu yang instan bisa kita lakukan. Satu itu. Kemudian di tengah, filter kedua ada di tengah. Kita punya TPS 3R, tadi di beberapa kecamatan kita punya titik-titik itu. Kalau masih lolos pertama nih, TPS 3R. Kemudian RDF rorotan juga, itu kan ada di dalam ya, sebelum masuk ke TPA. Kemudian kita untuk sampah yang ada di air, di kali terutama, kita punya saringan sampah yang di Simatupang, kita punya, ada UPS Badan Air yang mengurus itu. Sehingga sampah-sampah ini bisa berkurang, ada filternya lagi nih Mbak. Buffer kedua di tengah. Yang ketiga adalah optimalisasi di hilir. Kita bicara optimalisasi dari TPST Bantar Gebang. Kita di sana punya pengolahan sampah RDF juga, Bantar Gebang kapasitas 2.000 ton. Kemudian termasuk landfill, kita juga nambang landfill untuk dijadiin RDF. Kita punya juga di sana. Kemudian kita punya pilot project yang 100 ton menjadi listrik, itu pun sudah kita lakukan. Seperti itu. Semua ini memang harus holistik, nggak bisa parsial. Itulah yang ke depan Jakarta akan merencanakan seperti itu. Kemudian kita udah ada regulasi juga dari pemerintah pusat bahwa akan ada pengolahan sampah skala besar juga. Kalau bicara Jakarta emang nggak bisa skala kecil seperti itu. Dan apapun itu sebelum pengolahan sampah menjadi energi listrik dan lain sebagainya, tentu pemerintah Pemprov DKI Jakarta akan mendukung apapun arahan dari pemerintah pusat untuk bisa menyelesaikan pengolahan sampah yang ada di Jakarta. Kalau orang Jakarta tetap nih sukanya ngumpulin sampah nih, kira-kira Bantar Gebang bakal bener-bener tutup total kapan tuh Pak? Atau setinggi apa tuh sampahnya? Udah sampai gedung 15 lantai bakal setinggi apa lagi tuh? Makanya dalam perencanaan pengolahan sampah kita pakai di dalam rencana pengolahan sampah kita itu, kita tidak hanya fokus ada di optimalisasi TPST Bantar Gebang. Jadi kita nggak boleh do nothing. Kalau kita do nothing, itu kan tanpa apa-apa tuh Mbak. Iya kan? Ya Bantar Gebang, mungkin kalau estimasi kita, kalau dia ketinggiannya bisa sekarang 50, 60, 70. Kalaupun kita terus rapikan, bisa saja. Tapi tentu ada usianya. Gitu. Dan kita nggak boleh seperti itu.
Makanya dibikinlah RDF Rotan. Kalau RDF Rotan selesai itu bisa full capacity, itu 2.500 loh Mbak. Karena saya sehari juga ngurusin TPST Bantar Gebang, jadi saya sangat tahu. Katakanlah dari truknya tadi Mbak, katakan 1.200 yang masuk. Kalau sepertiganya bisa 400 masuk ke rorotan RDF Plan Jakarta, kan udah 2/3-nya. Nanti ada pengolahan sampah lagi yang besar yang dibuat. Itulah yang harus dibuat agar selesai. Tapi tetap yang paling utama adalah pengurangan sampah yang ada di sumbernya. Kuncinya itu. Karena kalau itu bisa direduksi dari yang 7.000 misalkan akhirnya katakanlah 30% tuh Mbak. Udah 2.000 ton, kan 5.000 ton. Gitu, 5.000 ton RDF kita 2.500. Di sana selesai di Bantar Gebang. Tentu kita harus punya perencanaan seperti itu. Kita punya itu gitu. Implementasinya ya, selain berjalan edukasi, dan kita ke depan tentunya udah banyak tahapan-tahapan yang kita lakukan, bergerak semua, dan ini bukan yang saya jadi catatan, ini bukan tugasnya semata-mata Dinas Lingkungan Hidup. Semua stakeholder, dari tingkat rumah tangga, tingkat RT, tingkat RW, lurah, camat, wali kota, semua. Ini karena sampah itu tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup. Itu Mbak. Harusnya sih begitu ya Pak ya. Harus begitu. Mudah-mudahan banyak warga Jakarta yang juga sahabat liputan6.com nonton podcast kita ini, karena tanpa kerjasama juga dari masyarakat, pasti upaya teknologi canggih itu gak akan ada apa-apanya, dan kita cuma bisa ngeliatin gunungan-gunungan tinggi di Bantar Gebang terus naik. Dan PR Pak Agung makin banyak. Pak Agung, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Banyak ilmu, banyak insight yang aku dapat. Begitu juga mungkin nantinya setelah podcast kita tayang, disaksikan banyak orang. Kita makin gak sabar nih menanti operasional RDF Plan Rorotan. Bismillah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sehingga sampah-sampah Jakarta ini ya seenggaknya Bantar Gebang akan lebih bisa bernapas sedikit lah ya Pak. Kalau sekarang kan kayaknya sesak. Terima kasih Pak Agung. Sehat selalu, sukses selalu. Sampai ketemu lagi Pak Agung. Sama-sama Mbak Lia.